Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang konsep hipotesis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah adik-adik dapat memahami konsep hipotesis, yang kedua dapat mengetahui jenis-jenis hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo yang artinya di bawah, sedangkan tesis berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta di lapangan. Nah, pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisa statistik. Ada dua jenis hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis nihil atau H0. Nah, hipotesis ini merupakan hipotesis yang sebenarnya diuji secara statistik dan merupakan pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti. Nah, H0 sementara waktu dipertahankan sampai diperoleh bukti yang membuktikan bahwa fakta di lapangan menentang H0. Nah, kemudian ada yang namanya hipotesis alternatif atau disimbolkan HA atau H1. Nah, ini merupakan lawan dari H0, di mana hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis yang sesuai dengan keyakinan peneliti tentang ukuran populasi. Untuk hipotesis menurut bentuknya ada tiga. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yakni dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel. Nah, jadi intinya adalah kalau hipotesis deskriptif itu dia biasanya digunakan untuk satu sampel dan dibandingkan pada satu nilai. Kemudian yang kedua ada yang namanya hipotesis komparatif atau dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Intinya adalah membandingkan. Sedangkan kalau yang ketiga ada hipotesis asosiatif, dia merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, perbedaan dari ketiga ini, jadi yang perlu diingat adalah kalau deskriptif dia fokus pada satu sampel, satu variabel. Nah, kalau untuk yang komparatif dia fokus membandingkan dua sampel atau lebih. Sedangkan asosiatif itu fokus pada hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh ya. Nah, ini merupakan contoh hipotesis deskriptif. Misalkan, menurut asumsi peneliti bahwa sebagian besar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Gorontalo memiliki tingkat minat baca yang rendah. Nah, jadi H0-nya, jadi ingat H0 itu dia bertentangan dengan asumsi peneliti. Jadi kalau di sini dia dikatakan rendah, maka harusnya di sini tinggi. Jadi H0-nya adalah sebagian besar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gorontalo memiliki tingkat minat baca yang tinggi. Sedangkan H1 sesuai dengan asumsi peneliti ya, dia dikatakan tingkat minat bacanya rendah. Yang contoh yang kedua, rata-rata nilai ujian matematika kelas 11 lebih dari 75. Itu merupakan asumsi peneliti. Nah, jadi ingat H0-nya itu kebalikan. Jadi ini kurang dari sama dengan. Sedangkan H1-nya sesuai dengan asumsi peneliti, yakni lebih dari 75. Nah, ini yang tadi yang deskriptif saya bilang tadi ya, fokus pada satu kelompok sampel, ini yang kelas 11 saja, dan dia dibandingkan dengan satu nilai. Pindah ke hipotesis komparatif. Nah, untuk hipotesis komparatif ini diingat ya, dia membandingkan. Nah, di sini dibandingkan antara hasil belajar matematika untuk menggunakan metode kooperatif dengan metode konvensional. Nah, menurut asumsi peneliti dikatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar yang kooperatif dengan konvensional. Nah, ini kita taruh di H1, ya sama persis ya. Sedangkan H0 itu dia kebalikan dari H1. Berarti kalau di sini ada, maka di sini tidak ada. Tidak ada perbedaan signifikan antara hasil belajar menggunakan metode kooperatif dengan metode konvensional. Kemudian yang kedua, contohnya hasil belajar setelah menggunakan TGT atau Teams Games Tournament lebih tinggi dibandingkan sebelum menggunakan TGT. Nah, ini ingat asumsi peneliti taruh di H1. Nah, ini sama persis. Sedangkan yang di H0 itu karena di sini menggunakan kata lebih tinggi, maka di sini kebalikannya menggunakan kata lebih rendah atau sama dengan. Seperti itu ya, itu perbedaannya. Intinya adalah kalau komparatif dia ada yang dibandingkan. Ini membandingkan
sebelum menggunakan TGT dan setelah menggunakan TGT. Kalau ini membandingkan antara metode kooperatif dengan metode konvensional. Kemudian contoh hipotesis yang ketiga yakni hipotesis asosiatif. Ingat, dia asosiatif itu berarti hubungan. Nah, ini contohnya terdapat hubungan positif antara penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dengan hasil belajar siswa. Nah, ingat, ini asumsi peneliti taruh di H1, sedangkan yang H0-nya itu dia kebalikan dari H1. Hal ini terdapat berarti ini tidak terdapat hubungan positif. Itu. Kemudian contoh kedua, tingkat kehadiran siswa berhubungan signifikan dengan nilai ujian. Nah, ini taruh di H1. Nah, kalau H0-nya ini karena dikatakan di sini berhubungan, berarti ini menggunakan kata tidak berhubungan. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, untuk hipotesis menurut arahnya. Jadi untuk hipotesis ini ada 3, ada 1 arah, uji pihak kiri, uji pihak kanan, dan hipotesis 2 arah atau 2 pihak. Nah, untuk hipotesis 1 arah uji pihak kiri, dia karakteristiknya adalah kalian perhatikan H1-nya menggunakan tanda kurang dari. Ya, jadi fokus pada H1. Kalau dia menggunakan tanda kurang dari, maka dia merupakan uji pihak kiri. Nah, kalau dia menggunakan tanda lebih dari, maka dia merupakan uji pihak kanan. Sedangkan kalau misalkan dia menggunakan tanda ini tidak sama dengan, maka dia merupakan uji 2 pihak. Kita langsung ke contoh. Ini contoh hipotesis uji pihak kiri ya. Nah, kalau dia menggunakan hipotesis deskriptif, ingat kalau pihak kiri kita fokus di H1 yang menggunakan tanda kurang dari. Nah, ini kurang dari 75. Sedangkan kalau komparatif dikatakan di sini memiliki hasil belajar lebih rendah, berarti kurang dari ya, dibandingkan siswa yang belajar dengan metode berbasis teknologi. Itu. Nah, kalau asosiatif dikatakan di sini ada hubungan negatif. Hubungan negatif itu berarti ditandai dengan angka nilai korelasinya kurang dari 0 atau negatif ya, atau ini diasumsikan R kurang dari 0. Atau kalau dalam bentuk kalimat dikatakan ada hubungan negatif antara tingkat stres siswa dengan nilai ujian matematika. Hubungan negatif ini berarti hubungan terbalik. Berarti semakin rendah nilai ujian matematika siswa, maka semakin tinggi tingkat stres siswa. Seperti itu. Nah, kita pindah ke contoh uji pihak kanan. Kalau untuk deskriptif, ingat kalau pihak kanan berarti dia H1-nya menggunakan tanda lebih dari. Jadi sama kayak tadi dia rata-rata nilai matematika, ini menggunakan tanda lebih dari. Sedangkan kalau komparatif, kalau tadi kan lebih rendah kan, nah kalau ini dia lebih tinggi ya, kalau disimbolkan menggunakan tanda lebih dari. Ini siswa yang belajar dengan metode konvensional, hasil belajarnya lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar dengan metode berbasis teknologi. Nah, kalau untuk asosiatif, ada hubungan positif antara tingkat stres siswa dengan nilai ujian matematika. Ditandai dengan R lebih dari 0. R itu korelasi ya, hubungan positif. Oke, kita pindah ke contoh uji 2 pihak. Untuk hipotesis deskriptif, ingat kita perlu fokus pada H1 saja. Nah, ingat di sini dia menggunakan tanda tidak sama dengan, berarti dia menggunakan uji 2 pihak. Kemudian untuk komparatif, dia ini dalam bentuk kalimat, terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode berbasis teknologi dengan siswa yang menggunakan metode konvensional. Perbedaan signifikan itu artinya hasil belajar siswa yang menggunakan metode teknologi itu tidak sama dengan hasil belajar siswa yang menggunakan metode konvensional. Jadi sama saja dengan ini karena tidak sama dengan. Nah, kalau di sini dia tidak terdapat perbedaan, berarti sama pakai simbol sama dengan ya. Berarti hasil belajar siswa yang menggunakan metode berbasis teknologi sama dengan hasil belajar siswa yang menggunakan metode konvensional. Jadi sama saja dengan simbol ini. Nah, untuk asosiatif kita fokus ke H1. Ingat ini pakai tanda tidak sama dengan, atau di dalam bentuk kalimat ada hubungan antara pola tidur siswa dengan tingkat konsentrasi belajar siswa. Yang perlu saya garis bawahi adalah ingat asumsi peneliti itu letakkan di H1. Sedangkan H0 adalah kebalikan dari H1. Jadi kalau di sini ada kalimatnya ada,
maka di sini tidak ada. Atau kalau di sini dia lebih dari, maka di sini kurang dari atau sama dengan. Atau kalau satunya kurang dari, maka nolnya adalah kebalikannya, pakai tanda lebih dari sama dengan. Oke, ada pertanyaan? Oke, baiklah, demikianlah kuliah kita untuk materi konsep hipotesis. Nanti akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T, uji Chi-square, korelasi dan regresi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.